Informasi berkaitan dengan kuota KIP kuliah tahap 4 atau sebagian kampus menyebutnya sebagai kuota tahap 3 sudah mulai didistribusikan oleh PPAPT sejak Jumat lalu, dan mulai hari Senin Selasa ini beberapa kampus sudah memberikan pengumuman resmi terkait dengan tahapan seleksi KIP kuliah di tahap 3 atau tahap 4. Selain UNY, sebelumnya UI juga sudah merilis surat serupa berkaitan dengan proses seleksi ini. Cuman ini yang kita tampilkan adalah surat resmi dari UNY, di mana kuota KIP kuliah tahap 3, mereka menyebutnya KIP kuliah tahap 3, ini hanya teruntuk prodi terakreditasi A atau unggul dan B atau baik sekali. Artinya untuk teman-teman yang diterima di prodi akreditasi C atau prodi akreditasi baik tidak bisa mendaftar. Jadi kuota KIP kuliah tahap 3 atau KIP kuliah tahap 4 ini ditujukan untuk PTN ya. Untuk PTS terpisah sendiri, tidak ada tahap-tahap seperti di PTN. Tapi kalau untuk kuota tahap 3 ini khusus untuk PTN, terutama jalur mandiri. Di PTN-PTN besar yang buka KIP kuliah di jalur mandiri, maka tentu pengumuman ini berlaku karena ini adalah kuota yang ditunggu-tunggu. Nah, jadi di UNY sendiri ini untuk SNBP, SNBT dan jalur mandiri, semua jalur bisa. Cuman di sini kan disebutkan akreditasinya A dan B. Lalu juga tentu teman-teman dalam proses seleksi KIP kuliah di tahun 2025 ini, khususnya untuk jalur mandiri, nanti yang akan diprioritaskan tetap sama, yakni minimal ada DTKS atau Desil PPKS 1-3 atau punya KIP. Sementara teman-teman yang modal SKTM, ya semoga saja kuotanya yang diberikan banyak. Kalau banyak ya masih bisa ketampung. Tapi yang punya harapan besar, yang keterima dari jalur mandiri, baik itu UNY, UGM, Undip, atau mungkin kampus-kampus lainnya, itu adalah yang punya DTKS, kemudian PPKI Desil 1-3, orang tuanya punya bansos, PKH, BPNT, kemudian yang KIP aktif tahun 2024-2025. Dan berdasarkan pengamatan kita, kayaknya kuotanya juga tidak sebanyak yang kita harapkan. Maka dan daripada itu, teman-teman yang hanya modal SKTM ya tetap juga jaga-jaga agar tidak kecewa ketika nanti dinyatakan tidak lolos KIP kuliahnya. Nah, jaga-jaga dalam konteks ini kita udah sampaikan sebelumnya bahwa teman-teman setidak-tidaknya sudah plan mendaftar apply beasiswa lainnya yang bisa mengcover jika sewaktu-waktu nggak lolos. Bagaimana dengan peluang yang SNBP, SNBT karena tidak punya DTKS dan lain sebagainya, itu adalah domain kebijakan kampus. Kita belum dapat bocoran secara resmi berkaitan dengan kriteria seleksinya seperti apa. Ya semoga aja yang teman-teman SNBP, SNBT yang mendaftar KIP kuliah hanya modal SKTM tetap bisa ketampung. Tapi ini juga bergantung pada kuota di kampus masing-masing ya. Kalau kuotanya banyak ya bisa ketampung, kalau enggak ya tentu karena mulai tahun 2025 ini by data, berdasarkan data, ya mau tidak mau kalau enggak punya data DTKS dan sebagainya tadi, tentu tidak menjadi golongan prioritas gitu ya.